Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian kelas 11 IPA 1 maupun 2? Pada kesempatan kali ini Ibu akan mencoba menyampaikan materi koloid yang awal, karena sempat di kelas 11 IPA 1 kalau nggak salah itu jadwal pelajaran Ibu ternyata jadwalnya tanggal merah, sehingga Ibu coba sampaikan di sini ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Jadi ini adalah materi terakhir untuk kelas 11 semester genap, yaitu sistem koloid. Nah, bab ini berisi teori-teori aja, jadi tidak ada perhitungannya. Oke, kita mulai. Nah, ini materi koloid sederhananya dibagi menjadi 4. Arti dari sistem koloid, jenis-jenisnya, sifat koloid, dan cara pembuatan koloid. Nah, untuk video ini Ibu sampaikan 2 subbab dulu, yaitu definisi dan jenis-jenis koloid. Nah, kita langsung ke arti itu koloid itu apa. Nah, sebelum ke koloid, Ibu mereview dulu tentang apa itu campuran. Ya, karena koloid itu adalah sebenarnya campuran. Campuran ada 2 tipe, campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen kita sebut juga dengan larutan. Contoh misalkan larutan garam, larutan gula, itu kita zat terlarutnya dan pelarutnya tercampur merata. Jadi kita tidak bisa melihat mana si garam yang dan atau gula yang larut, ya. Maka di sini bisa dikatakan menyatu menjadi satu fasa. Artinya kita lihat hanya satu wujud zat, yaitu wujud zat cair. Itu untuk larutan. Nah, sedangkan untuk heterogen, campuran yang kita sebut nama lainnya adalah suspensi, dia sama terdiri dari zat terlarut dan pelarut, tapi kita masih bisa membedakan mana fase zat terlarutnya yaitu padatan, mana yang fase zat pelarutnya yaitu cair. Jadi di sini terlihat ada dua wujud atau dua fasa. Nah, bagaimana dengan koloid? Koloid itu adalah campuran heterogen, ya. Sebenarnya dia masuk ke heterogen, tapi kalau kita menggunakan bantuan mikroskop itu terlihat ada baru terlihat heterogen. Kalau kita tidak menggunakan alat bantu mikroskop itu terlihatnya homogen. Jadi bisa dibilang koloid itu kayak antara homogen heterogen seperti itu. Nah, ini artinya untuk koloid definisinya adalah ukuran zat terlarutnya itu 1 hingga 100 nanometer dan dia tersebar secara merata dalam medium pendispersi. Nah, apa itu medium pendispersi dan zat terdispersi? Itu bahasa lainnya dari zat terlarut dan pelarut, ya. Coba kalian ingat kan, zat terlarut itu contohnya kayak misalkan larutan garam, berarti si garamnya zat terlarut. Nah, untuk koloid istilah zat terlarut diganti dengan zat terdispersi. Untuk medium pendispersi bahasa lain dari pelarut itu, ya. Oke, Ibu lanjut. Dari kata dispers itu dalam bahasa Inggris artinya apa? Dispers artinya menyebar. Tuh ya, istilah dispersi dan pendispersi hanya untuk campuran koloid. Ya. Oke, ini lebih detailnya lagi. Apa sih perbedaan koloid, larutan, dan suspensi? Kalau larutan itu kita bisa bilang larutan itu adalah campuran homogen. Suspensi itu adalah campuran heterogen. Nah, contohnya di sini campuran homogen yang ada di gambar ini, yaitu campuran air sama mungkin ini garam kali ya. Kalau kita campur dia akan campuran homogen. Nah, untuk suspensi atau suspensi kasar nih, di sini bahasanya ada kasarnya sama aja. Itu contohnya antara air dan pasir. Di situ kita bisa lihat perbedaannya mana terlarut mana pelarutnya. Nah, untuk koloid di sini adalah contohnya susu, ya. Susu itu adalah kalau dengan kasat mata dengan tanpa alat bantu mikroskop kita melihat dia wujudnya homogen, tapi kalau kita menggunakan alat bantu mikroskop itu terlihat ada mana yang pendispersi mana yang terdispersi seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya dari ukuran partikel. Untuk larutan sejati ukurannya kurang dari 1 nanometer, ini kurang tepat ya penulisannya. Kalau suspensi di atas 100 nanometer. Nah, kalau koloid adalah peralihan antara 1 sampai 100 nanometer. Kemudian ini larutan sejati satu fase, koloid sebenarnya ada 2 fase, suspensi terlihat memang 2 fase. Nah, ini untuk kestabilannya. Maksud stabil di sini ketika campuran dibuat, apakah kita bisa kembali lama kelamaan si zat terlarutnya akan terpisah lagi dengan pelarutnya? Kalau iya, berarti dia tidak stabil. Contoh di sini suspensi. Kita aduk nih air sama pasir, diaduk. Awal-awal kelihatannya stabil gitu ya.
Nah, tapi dalam beberapa detik juga si pasirnya juga akan terpisah dengan air. Itu kita sebut dengan campuran yang tidak stabil. Contoh kayak kopi, kopi juga tergolong kok suspensi. Ya, awal-awal dia terlihat dua fasa gitu kan. Ya, setelah satu fasa kemudian lama-kelamaan dia bisa tidak stabil, artinya dia bisa terpisah antara si zat terlarutnya dengan larutnya. Nah, untuk yang koloid itu dia kategori stabil. Jadi dalam waktu lama juga dia akan terus terdispersi zat terdispersinya. Kalau larutan sejati antara garam sama air, garamnya tidak akan jadi apa? Terpisah kan antara garam dengan pelarutnya. Jadi ini dikatakan stabil. Nah, poin kelima, untuk larutan sejati tidak bisa disaring, ya kan? Gula, garam ketika udah dicampur dengan air larut dia nggak bisa disaring tuh gulanya. Untuk suspensi pasti bisa karena dengan alat penyaring yang ukuran porinya sesuai itu pasti bisa tersaring. Nah, sedangkan koloid itu tidak bisa kecuali dengan penyaring yang ukuran ultra, yang ukurannya khusus. Nah, lanjut ukuran kejernihannya untuk larutan sejati pasti jernih, artinya tidak terlihat zat terlarutnya yang terbang-terbang gitu ya, atau maksudnya melayang-layang dalam airnya. Untuk koloid bisa ada dua, kadang ada yang karena koloid jenisnya banyak ya, bisa jenuh, bisa keruh tergantung. Untuk suspensi kasar pasti keruh. Nah, ini contohnya gula garam. Kalau yang suspensi air kopi atau air keruh tadi si pasir. Kalau koloid contohnya susu, santan, tepung dalam air, itu kategori koloid. Oke, lanjut. Ya, ini langsung ke jenis-jenis koloid. Ya. Koloid itu dibagi menjadi uh, ada 8 sebenarnya. Tapi ini dibagi pembagian secara besar dulu. Dia dibagi sol, buih, dan emulsi. Itu dibagi berdasarkan zat terdispersinya. Ya, kalian tahu ada wujud padatan, ada wujud cair, ada wujud apa gas ya. Untuk sol, buih, dan emulsi itu kalau zat terlarutnya padatan, sol. Kalau buih untuk zat terlarutnya atau zat terdispersinya, gas. Untuk emulsi kalau zat terdispersinya cair ya. Nah, sedangkan untuk aerosol itu jika medium pendispersinya suatu gas ya. Nah, untuk gel, gel adalah bagian dari emulsi sebenarnya, tapi kadang disebutnya gel. Oke, kita lihat lebih jelasnya. Pertama sol, tadi Bu bilang sol untuk jika zat terdispersinya padatan. Nah, zat terdispersi padat bisa dengan medium pendispersinya berupa cair atau bisa juga medium pendispersinya padat. Kalau medium pendispersinya cair berarti cair dalam cair. Nah, contohnya adalah kita sebut emulsi cair. Contohnya adalah mayones ya, santan, itu adalah cair dalam cair. Sedangkan untuk emulsi padat itu adalah untuk zat terdispersi cair dalam medium atau pelarutnya ibaratnya ya, padatan. Nah, contohnya ini si agar gitu ya, gel, jelly itu adalah cair dalam padat. Untuk memudahkan cara membayangkan menghafalnya, bisa kalian dengan membayangkan contoh santan itu kandungan utamanya kan adalah air sama ada kandungannya minyak ya, kalau kalian tahu ya. Kalau orang tua zaman dulu itu bisa membuat minyak kelapa itu diolah dari santan kan. Nah, santan tuh diolah dipanasin, nanti kelama-kelamaan kita bisa ambil minyaknya. Jadi intinya santan itu bukan air murni tapi ada kandungan minyak di dalamnya. Jadi minyak dalam air. Maka ini adalah emulsi cair. Cair, minyak itu wujudnya cair, dalam air cair juga. Nah, mayones juga pembuatannya adalah dari telur ya, wujudnya cair ya, yang kandungannya lebih dominan minyak dengan campuran minyak dengan air ya, jadi sama-sama cair dalam cair. Nah, untuk emulsi ini pada saat membuatnya aja kan kalian tahu agar-agar itu dari serbuk-serbuk ya, padatan gitu kan. Kemudian pas dia dicampur dia melarut cair dan kemudian dia akan dalam suhu tertentu dia akan memadat, jadi cair dalam jumlah sedikit dalam medium padat gitu. Itu untuk sol. Nanti contohnya banyak banget, nanti setelah ini bisa kalian searching. Aerosol, nah ini untuk
medium pendispersinya gas. Nah, medium pendispersi gas bisa si zat terdispersinya cair atau bisa juga zat terdispersinya padat. Kalau zat terdispersinya padat, ya bayangkan itu kita sebut aerosol cair. Kalau zat terdispersinya kalau cair aerosol cair, kalau terdispersinya padat disebut aerosol padat. Nah, aerosol cair ini contohnya adalah kabut ya. Kabut tuh kalau kalian bayangkan itu di udara, kalau kita pegang udara kabut itu akan teraba-raba lembab tangan kita atau teraba agak basah. Nah, jadi di udara itu sebagai medium pendispersinya dan air, bintik-bintik air dalam ukuran droplets itu adalah si zat terdispersinya cair gitu. Jadi kita sebut aerosol cair. Atau seperti baygon, kalian bayangin ya. Baygon itu kita sebutkan aerosol. Jadi si cairan baygonnya cair disebar dalam medium gas. Untuk aerosol padat, contohnya adalah asap kendaraan nih atau asap pembakaran misalkan sampah ya, itu adalah aerosol padat. Zat terdispersinya padatan, yaitu ada partikulat timbal, ada partikulat karbon dengan debu gitu tercampur dalam medium pendispersinya adalah udara gitu ya. Jadi beda, yang ini cair dalam gas, kalau ini padat dalam gas. Itu untuk aerosol. Kita lanjut, buih. Buih merupakan jenis koloid yang zat terdispersinya gas. Nah, gas bisa dalam medium pendispersi cair atau bisa dalam medium pendispersi padat. Kalau medium pendispersinya cair, jadi gas dalam cair. Nah, bayanginnya seperti buih dalam gambar ini adalah adonan ini kulit putih telur ketika di mixer dia akan ada gelembung-gelembung gas yang lama-kelamaan menjadi kayak semacam foam ya. Nah, foam itu adalah bahasa lain dari buih atau busa. Jadi zat terdispersinya adalah gas, dia disebarkan dalam mediumnya berupa cair. Nah, untuk buih padat itu zat terdispersinya gas disebar dalam medium pendispersinya padatan, contohnya styrofoam. Ini kalau kalian amati kan di styrofoam itu kenapa bentuknya besar tapi ukuran besar tapi beratnya ringan, karena dia berpori-pori ya, di dalamnya ada udara atau gelembung-gelembung gasnya gitu lah. Atau bayangkan lain juga bisa batu apung. Batu apung juga itu salah satu contoh buih padat gitu. Jadi gas dalam medium padat. Lanjut. Oke, udah selesai, Ibu lupa. Jadi ada buih, bisa buih cair, buih padat, kemudian aerosol cair, aerosol padat, kemudian bisa emulsi cair, emulsi padat, atau bahasa lainnya gel, kemudian sol cair, sol padat ya. Itu adalah contoh-contoh jenis koloid. Nah, untuk kalau gas dalam gas, apakah dia tergolong koloid atau tidak? Nah, tidak, karena gas dalam gas kalau dicampur itu dia akan menghasilkan campuran yang homogen. Jadi tidak kita sebut sebagai koloid ya. Coba kan di udara nih contohnya. Udara itu adalah gabungan dari gas hidrogen, gas oksigen, gas nitrogen ya kan. Dia tercampur merata di situ. Jadi bukan merupakan campuran koloid. Gitu. Oke. Mungkin untuk hari ini sekian, mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, nanti langkah selanjutnya adalah Ibu meminta kalian mencari contoh-contoh lain dari yang ada di slide. Contoh-contoh sol, kemudian sol cair, sol padat, emulsi cair, emulsi padat, kemudian buih cair, buih padat, aerosol cair, aerosol padat. Tuh. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.